Om Swastiastu. Selamat siang generasi emas, salam BK sahabat siswa. Pada siang hari ini, Pak akan memberikan layanan dengan topik belajar efektif di rumah. Adapun tujuan layanan, yang pertama, mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Yang kedua, menjelaskan bagaimana belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengklarifikasi berbagai macam model belajar. Dan yang terakhir, menganalisis teknik belajar yang efektif saat pandemi. Sekarang ini kita mendengar istilah dan melaksanakan belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan physical distancing karena adanya pandemi COVID-19. Beberapa bulan tidak bertemu teman, belajar tanpa bertatap muka dengan guru kadang membuat kita bosan, ya anak-anak. Tapi bagaimana lagi? Demi kebaikan kita bersama, kita harus sabar melakukannya supaya saya sehat, kamu sehat, dan kita semua sehat. Semangat ya anak-anak. Oke, anyway, untuk mendukung BDR, kamu supaya berjalan lancar, kali ini Pak mau bagi-bagi tips mengenai cara belajar efektif di rumah. Karena biasanya kalau enggak konsentrasi full, belajar di rumah bikin ngantuk. Oke, tip yang pertama. Nah, belajarlah di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat belajar jadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati kalian. Namun, yang perlu diperhatikan, pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang pagi hari langsung bisa fokus, atau malah ada yang malam hari baru bisa fokus. Jadi kalian harus paham waktu yang tepat untuk kalian memilih waktu belajar supaya kalian bisa fokus. Sesuaikan ya waktunya. Tips yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan, tapi yakin bisa memahami materi dengan rebahan? Sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Oke, itu ya. Jadi buatlah area senyaman mungkin. Ini adalah contoh gambar area yang nyaman untuk belajar. Nanti kalian juga bisa menerapkannya di rumah dengan menyesuaikan dengan keadaan rumah kalian. Oke, yang ketiga, siapkan koneksi internet. Yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar jika koneksi internet tidak ada? Untuk itu kalian harus memilih provider yang bagus untuk menunjang aktivitas belajar kalian di rumah. Oke, dari sekolah di SMP 4 Bangli sudah diberikan paket internet, tapi providernya itu XL. Nanti kalian di rumah bijaki, kalau misalnya XL-nya kurang bagus sinyalnya, bisa diganti dengan paket yang lain. Nanti XL-nya bisa dipakai di tempat yang lain. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, barangkali itu saja tips dari Pak untuk kali ini. Sekarang kita menuju evaluasi diri. Oke, di sini ada 3 evaluasi yang Pak ingin tahu dari kalian. Nanti silakan kirim jawabannya ke WA pribadi Pak dengan mengirim foto jawaban dan juga foto kalian pada saat mengerjakan atau belajar. Yang pertama, kapan waktu yang tepat bagi kamu untuk belajar? Nah, yang kedua, di mana tempat yang nyaman untuk kamu belajar? Dan yang terakhir, apa kendala kamu dalam melaksanakan pembelajaran di rumah? Oke, itu saja yang Pak sampaikan. Selamat mengerjakan. Selamat siang.